Pasien rumah sakit Abdul Muluk bunuh diri di ruang perawatan. Pesta sabu di warung remang-remang, pasangan sejoli diringkus polisi. Ya, selamat sore pemirsa, senang sekali saya kembali menjumpai Anda melalui program informasi hukum dan kriminal Cekal. Pasien rumah sakit bunuh diri di ruang perawatan akan mengawali Cekal sore ini. Saya Irwan Marwa, inilah Cekal selengkapnya. Lantaran tak kuat menahan sakit yang dideritanya, seorang pasien penderita paru-paru di Rumah Sakit Umum Abdul Muluk nekat mengakhiri hidupnya dengan menusukkan pecahan botol ke bagian perutnya. Saat ditemukan petugas rumah sakit, korban telah tewas bersimbah darah di kamar isolasi ruangan melati tempat dia dirawat. Peristiwa yang menghebohkan seisi rumah sakit ini pertama kali diketahui oleh salah seorang perawat yang hendak memeriksa pasien. Korban ditemukan telah tergeletak tak bernyawa dengan luka di bagian perutnya. Pria yang diketahui bernama Soeharto, 48 tahun, warga Rajabasa Jaya, Rajabasa, Bandar Lampung ini diketahui menderita paru-paru yang tak kunjung sembuh, sehingga ia mengakhiri hidupnya dengan cara menusukkan pecahan kaca ke bagian perutnya. Pasien yang sudah dirawat hampir 1 bulan ini sebelumnya juga sempat mencoba mengakhiri hidupnya dengan menggunakan gunting. Namun upaya itu berhasil dicegah perawat rumah sakit. Saat dikonfirmasi tidak ada satupun pihak rumah sakit yang bersedia memberikan keterangan. Sementara aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan serta mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi. Korban atas nama Soeharto dari Dengsu, Rajabasa itu diduga bunuh diri dengan menggunakan kaca gelas, dengan gelas yang ini disaksikan oleh ada saksinya dari pihak perawat. Terus berikutnya 3 hari lalu memang korban sempat ingin bunuh diri juga, cuma dicegah. Dan memang yang bersangkutan adalah pasien penyakit paru-paru. Itu berapa lama itu? Nanti mungkin silakan koordinasi dengan ini, dengan pihak rumah sakit. Olah TKP gimana enggak? Kalau olah TKP tidak ditemukan tanda-tanda, memang ada tanda luka di perutnya, itu aja. Belum ada dugaan sudah dihubungi. Lagi dihubungi. Hingga Minggu malam, pihak keluarga korban belum satupun yang datang ke rumah sakit untuk mengurus dan membawa pulang jenazah. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi melaporkan. Ya, sementara itu hingga siang tadi suasana duka masih menyelimuti kediaman Zainal Ibrahim di perumahan Bukit Kemiling Permai, Bandar Lampung. Keluarga tersebut belum mampu melupakan anaknya yang tewas terseret arus di saluran air di dekat rumahnya Minggu sore kemarin. Dua anak pasangan Zainal Ibrahim dan Ismayani, gadis cantik dan Radit Elangga Claudia, terseret arus air hujan saat mandi air hujan di selokan. Gadis yang berusia 7 tahun tewas, sedangkan Radit berhasil diselamatkan. Kakak beradik buah hati pasangan Zainal Ibrahim dan Ismayani ini dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung sesaat setelah ditemukan warga Minggu sore. Jenazah korban gadis cantiknya langsung dibawa petugas BPBD Kota Bandar Lampung ke rumah duka setelah dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara bersama kakaknya Radit Elangga Claudia yang mendapatkan perawatan medis rumah sakit. Peristiwa naas ini terjadi saat 2 korban dan 2 orang teman sebayanya sedang bermain hujan. Korban bernama gadis Cantika terpleset ke dalam selokan jalan hingga terseret derasnya arus air. Melihat adiknya tenggelam, kakak korban bernama Radit Elangga Claudia mencoba mencebur bermaksud untuk menolong adiknya. Namun keduanya malah terseret hingga 2 km dari lokasi kejadian. 2 korban ditemukan oleh warga selang 2 jam dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung. Ceritanya gimana tadi, Teh? Nah, pas aku kan lompat. Nah, habis itu Kak dia tuh mau lompat tuh nggak nyampe, jebur ke sini. Terus? Akhir gadisnya. Kadit mau nyelamatin udah bawa juga kan. Udahnya tadi terus deh ya? Alirannya terus tadi ya? Jenazah gadis Cantika dibawa ke rumah duka dan langsung diamankan oleh keluarga. Sementara kakak korban yang selamat masih mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung dengan sejumlah luka lecet di tangan dan kepala. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi melaporkan.
Ya, beralih ke informasi lain, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Waikanan mengamankan Zainal Abidin bin Zainuddin, warga negeri baru Blambangan Umpu, Waikanan. Zainal dituduh telah membawa kabur dan mencabuli YY, 17 tahun. Tersangka mengaku pencabulan dilakukan suka sama suka. Zainal Abidin bin Zainuddin, warga negeri baru Blambangan Umpu, Waikanan ini digelandang petugas kepolisian dari kediamannya. Pria berusia 45 tahun ini dilaporkan telah membawa kabur dan mencabuli YY, seorang gadis berusia 17 tahun. Tersangka pencabulan anak di bawah umur ini terlihat santai di depan petugas. Pria yang kesehariannya bekerja sebagai petani ini mengaku kasus pencabulan itu bermula dari sebuah SMS korban yang mengajak dirinya bertemu pada 6 Maret lalu. Zainal kemudian memenuhi permintaan korban. Mereka bertemu di depan Puskesmas Simpang 4 Blambangan Umpu sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saat bertemu, tersangka langsung mengajak korban pergi menggunakan sepeda motor menuju Baradatu. Karena korban tidak mau pulang, tersangka kemudian mengajak korban menginap di sebuah hotel. Tersangka menyetubuhi korban hingga 3 kali. Tersangka juga mengaku perbuatan bejatnya itu tidak ada unsur paksaan. Perbuatan itu dilakukan karena suka sama suka. Ya maaf ngomong ya, itu kami lakukan emang nggak ada paksaan sama sekali, nggak sama sekali ya. Nah lagian pula dia udah bilang saya nih katanya jomblo, katanya pacar nggak ada kan gitu. Kasat Reskrim Polres Waikanan AKP Ardi Agung Permadi mengatakan tersangka Zainal dijerat pasal 81 dan 82 junto pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Ini kita kenakan pasal 83 dan pasal 82 atau juntukan pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, ancaman hukumannya maksimal 15 tahun. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini tersangka Zainal mendekam di sel tahanan Polres Waikanan, sembari menunggu proses persidangan dan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu. Dari Waikanan, Dian Pirasta melaporkan. Ya, masih dari Waikanan, anggota kepolisian Blambangan Umpu juga menggagalkan aksi pencurian batangan rel kereta api. Batangan yang sudah dipotong-potong sepanjang 5 meter ini rencananya akan dijual menggunakan angkutan truk kol diesel. Saat penggerbekan, pelaku sudah melarikan diri. Sejumlah warga Blambangan Umpu, Waikanan baru-baru ini menghadang patroli polisi Blambangan Umpu. Mereka resah dengan ulah para pelaku kejahatan yang mencuri rel kereta api. Rel yang mencapai 137 batang ini disimpan para pelaku di sebuah lahan milik Polri di kilometer 159 Blambangan Umpu, Waikanan. Batangan rel kereta api yang sudah terpotong oleh pelaku masing-masing sepanjang 5 meteran ini diduga baru akan diangkut menggunakan sebuah truk kol diesel BE 9141NH. Namun sayang, upaya kepolisian Blambangan Umpu ini tidak sepenuhnya berhasil. Para pelaku pencurian yang diduga lebih dari 2 orang ini berhasil melarikan diri sebelum petugas tiba di lokasi penampungan rel. Dari lokasi penemuan rel, polisi hanya mengamankan 1 unit truk kol diesel dan 137 batang rel yang sudah terpotong-potong. Kapolsek Blambangan Umpu Kompol Suwadi mengatakan polisi masih memburu para pelaku. Selain itu, menurut Suwandi, pihaknya juga sedang memeriksa dokumen kepemilikan truk yang akan digunakan untuk mengangkut batangan rel kereta api hasil curian. Meriksa di Samsat Lampung Timur. Nah, Lampung itu diketemukan namanya Amsiah, alamat di Bandar Sibawono. Nah, itu dari keterangan bahwa menurut keterangan daripada Abu Amsiah bahwa mobil itu atas nama saja, kepemilikan adiknya yang ada di Teluk Betung namanya si Ripai. Nah, Ripai kemarin sudah diminta keterangan. Nah, kemudian mobil itu pada saat itu dipinjam temennya namanya Asep dengan si Hendri. Untuk kepentingan penyelidikan, seluruh rel dan truk kol diesel masih ditahan di Polsek Blambangan Umpu. Dari Waikanan, Dian Pirasta melaporkan. Ya, pemirsa, pesta sabu-sabu di warung remang-remang pasangan sejoli diringkus polisi. Saksikan tayangannya setelah yang satu ini. Halo, kami dari Jenderal. Tambah wawasan tentang Lampung dengan menyaksikan Ini Lampung Yai. Kami dari Hijau Daun. Tambah wawasan kalian tentang Lampung dengan nonton Ini Lampung Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Yudit Samanta
Bagaimana orang-orang terkenal bicara belak-belakan, dan bagaimana mereka bicara tentang sejarah hidupnya. Mereka dari malam itu lapar, dan istri itu terbaring itu di dalam gerobak. Niat hanya doa, minta tolong sama Allah. Saksikan Tamu Hari Ini, tayang setiap hari Senin hingga Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tamu Hari Ini hanya di Sindo TV Lampung. Kepolisian Waikanan meringkus sepasang sejoli karena pesta narkoba jenis sabu di warung remang-remang milik Raden warga Kampung Bumi Baru, Blambangan Umpu, Waikanan. Keduanya diringkus polisi di tempat dan waktu berbeda. Dari kedua tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa 2,73 gram sabu-sabu dan bong alat hisap sabu. Pasangan sejoli ini tidak berkutik ketika petugas anti narkoba Polres Waikanan meringkus mereka karena telah menggelar pesta narkoba jenis sabu di warung remang-remang milik Raden, warga Kampung Bumi Baru, Blambangan Umpu, Waikanan. Kini Umar Gani, 43 tahun, warga Kurungan Nyawa, Oku Timur, Sumatera Selatan, dan Yeli Surani, 28 tahun, warga Rawalaut, Panjang Selatan, Bandar Lampung, harus meringkuk di dalam sel Polres Waikanan. Umar Gani ditangkap di rumah Izal yang kini masuk dalam daftar pencarian orang Polres Waikanan karena kedapatan hendak transaksi narkoba. Dari tangan Umar, polisi menyita satu paket sabu seberat 2,73 gram dan sepeda motor yang digunakan tersangka untuk mengantarkan barang haram tersebut. Umar mengaku sabu dibelinya dari Teddy, warga Bantan, Oku Timur, Sumatera Selatan. Teddy, Pak. Teddy orang mana? Orang Bantan. Bantan. Edi itu bos besar di situ? Iya, Pak. Masuk wilayah mana, Pak? Bantan ya? Bantan. Masuk Oku Timur? Iya. Sementara Yeli Surani, warga Rawalaut, Bandar Lampung ini diamankan petugas di warung remang-remang yang merupakan tempat keduanya tersangka menggelar pesta sabu. Yeli sendiri merupakan pekerja seks komersial atau PSK di warung remang-remang tersebut. Dari tangan Yeli, polisi mengamankan satu buah bong atau alat hisap sabu yang disembunyikan di saku celananya. Penangkapan Yeli merupakan hasil pengembangan tersangka Umar Gani. Yeli mengaku baru 1 bulan tinggal di Waikanan dan juga baru mengenal Umar Gani. Lama di Waikanan itu? Baru 1 bulan, ya. Tadi sebelumnya di mana? Oh, rumahnya di Tanjung Karang. Kepala Satuan Narkoba Waikanan Ibtu Firdaus Sugih menjelaskan tersangka Umar Gani sudah lama menjadi incaran petugas. Ia sudah 2 kali memasok sabu ke Waikanan. Kita sementara yang interogasi kita bahwa yang bersangkutan Umar Gani ini ke Lampung ini sudah 2 kali melakukan pengiriman ini. Kedua tersangka dijerat pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Waikanan, Dian Pirasta melaporkan. Ya, sementara itu berdalih terbelit hutang dan kebutuhan hidup seorang janda muda di Lampung Utara nekat menjadi pengedar sabu. Namun naas janda beranak 3 ini tertangkap polisi wanita yang menyamar sebagai pembeli. Tiara alias Tira, warga Tanjung Iman, Blambangan Pagar, Lampung Utara ini dibekuk polisi anti narkoba di kediamannya. Janda muda beranak 3 ini ditangkap karena menjadi pengedar narkoba jenis sabu-sabu. Dari tangan tersangka, polisi menyita 8 bungkus kecil sabu siap edar, berikut bong alat hisap sabu. Kepada petugas, tersangka mengaku narkoba milik salah satu rekannya berinisial T, warga Tanjung Ratu, Lampung Tengah. Tersangka mengaku terpaksa menjadi pengedar karena terlilit hutang dan kebutuhan hidup. Menurutnya, jika semua narkoba laku, dirinya dapat keuntungan sekitar Rp200.000. Enggak, baru ini, Pak. Dapat dari mana kamu narkoba itu? Itu dari tuan. Nah, kamu beli dengan harga berapa? Harga 600. Terus dipecah jadi berapa? Jadi ini, Pak. Udah kamu jual kemana ya? Belum. Per paketnya kamu jual dengan harga berapa? Itu, Pak, 200. Penangkapan Tiara tidak terlalu sulit. Ia dipancing keluar dari persembunyiannya oleh polisi wanita yang menyamar sebagai pembeli. Tiara diringkus setelah menunjukkan sabu yang disembunyikannya di belakang rumah. Dari Lampung Utara, Haryadi HK melaporkan.
Masih soal narkoba, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang menjatuhkan hukuman selama 15 bulan penjara kepada Imam Gunawan, warga Jagabaya, Sukarame, Bandar Lampung, karena terbukti mengkonsumsi narkoba jenis ganja. Vonis hakim ini lebih ringan 5 bulan dari tuntutan jaksa yang menuntutnya selama 1 tahun 8 bulan penjara. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang dipimpin Ahmad Suhel menghukum Imam Gunawan selama 15 bulan penjara. Terdakwa dinyatakan bersalah karena terbukti telah menghisap narkoba jenis ganja. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan pemuda berusia 24 tahun ini terbukti melanggar pasal 127 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri. Putusan hakim ini lebih ringan 5 bulan dari tuntutan jaksa Supriyati Ningsih yang sebelumnya menuntut terdakwa selama 1 tahun 8 bulan penjara. Atas putusan itu, jaksa penuntut umum maupun terdakwa menyatakan terima. Imam Gunawan sendiri diringkus petugas saat sedang asik menghisap ganja di rumahnya pada 24 November 2014 silam. Dari penggerebekan itu, polisi menyita sisa lintingan ganja. Saat diperiksa, Imam mengaku daun memabukkan itu pemberian temannya. Imam juga mengaku sudah kecanduan mengkonsumsi ganja. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS melaporkan. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, kami masih akan kembali dengan informasi palsukan rekening nasabah karyawan bank di penjara 6 tahun. Program berita sekitar peristiwa dan isu-isu terbaru. Aparat juga punya hak melindungi kami. Dihadirkan dalam Sekitar Lampung. Ini rumah masyarakat kau ini. Dari waktu pengakuan dengan masyarakat. Untuk masyarakat. Saksikan Sekitar Lampung setiap hari Senin hingga Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di Sino TV Lampung. Satu lagi, wadah keren bagi remaja yang ingin jadi host, ngetop, terkenal, dan yang pasti kreatif. Saksikan LTV 16 setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di Sino TV Lampung. Mantan pegawai Bank Perkreditan Rakyat Utomo Manunggal Sejahtera Lampung divonis 6 tahun penjara karena telah memalsukan rekening nasabah hingga merugikan BPR Utomo sebesar 4,6 miliar lebih. Terdakwa dinyatakan terbukti melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Perbankan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Senin siang menghukum mantan karyawan Bank Perkreditan Rakyat Utomo Manunggal Sejahtera Lampung, Nelly Haryanti, selama 6 tahun penjara. Putusan ini lebih ringan 2 tahun dari tuntutan jaksa Nunung yang menuntutnya 8 tahun penjara. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim yang diketuai Sutaji menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 49 tentang tindak pidana perbankan. Selain dihukum penjara, warga Samratulangi Gedung Air Tanjung Karang Barat ini juga dikenakan denda 10 miliar rupiah subsidi 3 bulan kurungan penjara. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun dan denda sebesar 10 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan. Dalam persidangan terungkap, Nelly yang bertugas melakukan input transaksi setoran maupun penarikan telah memasukkan bilet deposito para nasabah bank dengan nilai total 4,6 miliar rupiah. Modus terdakwa yakni membuat double bilet. Bilet asli dipegang terdakwa, sedangkan yang palsu dipegang para nasabah. Setelah itu, terdakwa melakukan transaksi fiktif di buku tabungan nasabah untuk kemudian mencairkannya menjadi uang. Perbuatan terdakwa ini terbongkar awal Desember 2013 lalu. Saat ada nasabah yang hendak mencairkan deposito, bilet nasabah tersebut ditolak dan dinyatakan tak berfungsi. Terdakwa bisa mencairkan uang nasabah karena terdakwa merupakan staf yang memiliki kewenangan khusus. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS melaporkan.
Ya, sementara itu seorang warga Lampung Timur dihukum selama 9 bulan penjara lantaran membawa senjata tajam jenis pisau. Di persidangan juga terungkap selain membawa tajam, terdakwa juga memiliki kunci letter T. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang dipimpin Sutaji menjatuhkan hukuman penjara selama 9 bulan kepada Heri Arwansyah, warga Dusun 3, Batanghari, Lampung Timur ini dinyatakan bersalah karena memiliki senjata tajam jenis pisau. Menurut majelis, pemuda pengangguran ini telah melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951. Putusan hakim lebih berat dari tuntutan jaksa Yuni yang sebelumnya menuntut terdakwa selama 7 bulan. Yang memberatkan hukuman terdakwa, selain meresahkan warga, Heri juga memiliki kunci letter T yang diduga akan digunakan untuk mencuri sepeda motor. Mesin tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai senjata tajam tanpa izin. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 bulan. Di persidangan terungkap, Heri diciduk polisi di depan gedung Sumpah Pemuda Perumnas W. Halim, Bandar Lampung pada 25 Oktober 2014. Dari penggeledahan, aparat menemukan senjata tajam jenis pisau dan kunci letter T. Diduga kunci letter T itu akan digunakan untuk mencuri motor. Namun belum sempat beraksi, warga Dusun 3 Batanghari Lampung Timur ini keburu ditangkap. Atas vonis itu, terdakwa maupun jaksa penuntut umum menyatakan terima. Dari Bandar Lampung, Ruson AS melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, sesosok mayat pria Parubaya Senin siang tadi ditemukan mengapung di kawasan pemukiman warga di pinggiran laut Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Mayat yang tersangkut di bawah rumah warga ini diduga korban pembegalan yang sengaja dibuang pelaku ke laut. Pemirsa, tayangan ini sekaligus mengakhiri Cekal sore hari ini. Saya Irwan Marwah, wakil kru yang bertugas undur diri. Tetaplah waspada dan jangan pernah beri kesempatan pada kejahatan. Selamat sore dan sampai jumpa. Penemuan mayat ini sontak menggemparkan warga di Jalan Ikan Kiter, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Warga yang penasaran dengan penemuan sosok mayat ini memadati lokasi penemuan mayat yang dievakuasi oleh petugas kepolisian. Petugas yang langsung melakukan proses identifikasi mengetahui nama korban adalah Anton Hartono, 63 tahun, warga Jalan Yosudarso, Gang Ikan Julung, Kelurahan Kangkung, Bumiwaras, Bandar Lampung. Dari hasil identifikasi, petugas menemukan sejumlah luka dan bekas kekerasan di bagian kepala dan leher korban. Korban diduga menjadi korban pembegalan karena sejumlah barang berharga milik korban seperti sepeda motor dan tas yang dibawa korban sebelum kejadian raib dibawa pelaku. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Komisaris Polisi Dery Agung Wijaya menuturkan, pihaknya masih melakukan penyelidikan sehingga belum mengetahui pasti motif pembunuhan ini. Namun diduga korban tewas akibat aksi pembegalan karena sepeda motor dan barang berharga milik korban raib di lokasi kejadian. Aksi pembegalan ini diduga terjadi sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat, Minggu malam. Ternyata setelah di TKP ditemukan orang mayat laki-laki berumur sekitar 50 tahunan yang tersangkut di bawah rumah orang di laut. Saat kita sedang melakukan pengecekan, ternyata setelah di TKP ditemukan barang-barang berharga miliknya berupa kendaraan roda 2 dan tas serta barang-barang lain yang belum kami cek secara satu persatu telah hilang. Sementara sejumlah saksi di lokasi kejadian mengaku tidak mengenali korban. Warga mengetahui ada mayat setelah diberitahu oleh warga yang sedang melintasi lokasi penemuan mayat dengan menggunakan perahu motor. Hari, ya saya duduk di sini juga nggak tahu. Begitu nyampe, saya dipanggil. Ini ada mayat di kolong rumah. Jadi saya tanya, ini memang bapak nyari tak? Iya. Ini warga mana nggak tahu katanya. Memang ada yang nyari pakai motor. Ada yang nyari pakai motor. Ya informasi dari motor tadi yang nyari ini. Apa katanya Pak? Kalau kejadiannya kurang tahu Pak. Nggak tahu. Kurang tahu. Sementara jenazah korban dilarikan ke Rumah Sakit Umum Abdul Muluk, Bandar Lampung untuk dilakukan visum. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi melaporkan.